Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkesha Aizara dengan NIM 2511024333067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari latar belakang kemunculannya, proses perubahan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, pengertian bahasa, fungsi bahasa, hingga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut adalah latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Menurut penyelidikan sejarah bahasa, beberapa abad yang lalu di daratan Asia terdapat sekelompok bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia. Kelompok bangsa ini kemudian berimigrasi ke wilayah selatan, melewati India dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Karena kelompok-kelompok tersebut terpisah satu sama lain, masing-masing mengalami perkembangan kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Akibatnya, bahasa yang awalnya satu rumpun berkembang menjadi beragam bahasa daerah. Dari perkembangan inilah kemudian muncul bahasa Melayu, yang nantinya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. 2. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memiliki beberapa keunggulan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas. Pertama, bahasa Melayu memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipelajari. Kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, sehingga lebih praktis digunakan dalam komunikasi antar suku. Ketiga, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan, pemerintahan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Bahkan pada masa itu, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca, yaitu bahasa perhubungan antar daerah di Nusantara. Pada zaman penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan karena penggunaannya yang luas dan penyebarannya yang cepat ke berbagai daerah. Bahasa Melayu akhirnya diangkat dan diresmikan sebagai bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa. Ketiga yaitu pengertian bahasa. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain secara jelas. Bahasa terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur makna atau isi, yaitu pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua yaitu unsur lahir, yaitu bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur. Pengertian unsur makna yaitu adalah aspek bahasa yang berkaitan dengan isi, pengertian, atau pesan yang ingin disampaikan. Unsur ini tidak terlihat secara fisik, tetapi dipahami melalui proses penafsiran. Pengertian unsur lahir yaitu adalah aspek bahasa yang bersifat fisik dan dapat diamati secara langsung melalui pendengaran atau penglihatan. Unsur ini berkaitan dengan bagaimana bahasa itu diwujudkan. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berbagai bentuk, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan juga bahasa isyarat. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan maksud seseorang. Kedua, yaitu fungsi komunikasi, yaitu sebagai alat interaksi agar pesan dapat dipahami oleh orang lain. Ketiga, fungsi kontrol sosial, misalnya dalam tulisan dilarang merokok, yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat. Keempat, yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu seseorang menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru. Kelima, fungsi integrasi atau pemersatu, yaitu menyatukan berbagai suku budaya dan bahasa daerah dalam satu bahasa nasional. Yang terakhir yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai lembaga identitas nasional, 2. Sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, 3. Sebagai alat komunikasi nasional, dan 4. Sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia,
seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam satu identitas yang sama. Baik, demikian pemaparan saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.